Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman pasti akan menguji kita semua. Nggak ada di antara kita yang luput dari masalah itu. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 155-nya. 156-nya Allah mengatakan, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau diberikan atau ditimpa padanya musibah, atau ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan di 157-nya, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat, tambahan rahmat ya, dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Allah SWT menyuruh kita bersabar. Bersabar dengan cobaan-cobaan yang ada gitu. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir ya, surah Al-Baqarah 155 sampai 157, juga ada Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214 yang berbunyi, Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, cobaan. Kata beliau, cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, musibah dan bencana datang. Itulah kita bersabar. Nabi SAW mengingatkan teman-teman sekalian, kalau Anda bersyukur akan tambah nikmat. Kalau Anda bersabar, ini solusi dari masalah. Ini yang sedang kita fokus bahas. Apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Enggak ada seorang yang menimpa seorang muslim dari keletihan, penyakit, ya, wala hammin wala hazan, dan tidak ada juga kegundahan ya, juga kesedihan atau gangguan, juga kesedihan, wala adzan wala gham ya, tidak ada gangguan-gangguan ataupun kesusahan hidup, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk tubuhnya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah pasti akan bersihkan kesalahan-kesalahan dia dengan itu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-ham yahummu hatta al-ham yuhammuhu illa kaffara bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus menerus, baru sembuh sakit lagi, baru sembuh sakit lagi, kepayahan, kesusahan hidup, penyakit, kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan ya, akan dihapus dosa-dosa dengan itu, sumpek, sedihnya dan segala macam. Sampai pernah ada seorang sahabat, ini riwayat-riwayat sahih semuanya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, beritahukan kepada kami, wahai Rasulullah, tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Flu, demam, apalah segala macam, ya, dan beragam macam nama, jenisnya. Ya. Apa yang kami peroleh karenanya? Maka kata Nabi SAW, pengampunan dosa-dosa. Bersih dosa-dosamu dengan itu. Ubay bin Ka'ab berkata, sekalipun penyakit itu sedikit. Maka kata Nabi SAW, sekalipun sebuah duri yang kecil, ya, sebuah duri atau yang lebih kecil daripada itu, tetap akan menjadi pembersihan dosa. Dosa kita banyak. Kalau seandainya teman-teman sekalian orang yang dicoba sama Allah SWT di dunia ini karena dosanya kemudian dibersihkan, mengetahui bagaimana luar biasa dia selamat dari siksa api neraka di hari kiamat, dari siksa kubur sebelum tiba di neraka. Karena cobaannya, maka dia berharap sepanjang hidupnya adalah cobaan. Bahkan Nabi SAW memastikan kalau orang terus diuji oleh Allah SWT, maka dosanya terus bersih, dan hari kiamat dia bisa akan selamat ke surga. Ya. Karena tidak lagi dosanya, bahkan bisa masuk tanpa hisab. Sebagaimana Nabi SAW membahasakan, ma yazalul bala'a bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Seseorang mukmin dan mukminah senantiasa dalam bencana, cobaan, dirinya, di dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan satupun dalam dirinya atau pada dirinya. Jadi jelas sekali.
Begitu juga dengan masalah kayak sekarang ada virus corona, ada penyakit segala macam. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yabtali abdahu bisakmi atau bisakami hatta yukaffira dzalika anhu kulla dzamb. Allah akan mengujikan seorang hamba dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Bagaimana kalau dosanya sudah tidak ada, cobaannya masih datang, akan menjadi penyebab peninggian derajatnya. Tadi sudah sempat saya singgung itu ya. Jadi bisa saja ada beberapa derajat di surga. Kita kalau mau raih itu kita harus sholat 100 tahun, sholat malam, 100 tahun duha, 100 tahun bersedekah, 100 tahun segala macam. Tapi karena kita tidak mampu, Allah berikan kita penyakit. Allah datangkan cobaan kepada kita. Sehingga dengan itu kita raih derajat tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain keutamaan-keutamaan tadi, pembersihan dosa, peninggian derajat bagi orang yang sedang dicoba. Walaupun derajat kecil, kita dianjurkan juga selalu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi SAW, ma min abdin tusibuhu musibah. Gak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah padanya. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku balasan ya, dalam musibahku ini. Wa akhlifli khaira minha, atau akhlifli wa akhlifli khaira minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira minha. Kecuali pasti Allah akan memberikan balasan pahala yang besar dari musibah itu, dan juga solusi yang lebih baik atau jalan keluar yang lebih baik untuknya dari musibah tersebut. Jadi ini janji dari Nabi SAW pasti akan didapatkan bagi seseorang mukmin. Ya. Dan ada hadis yang lain yang Nabi SAW memberikan gambaran tentang duri ya. Duri sesuatu yang kecil. Mungkin hanya duri, tulang ikan atau apa, mungkin Anda tersentuh saat Anda jalan ya. Bahkan mungkin bukan cuma di tubuh kita, mungkin bahkan menusuk ban motor, ban mobil, paku, sehingga kita harus terhambat atau terlambat dari target dan tujuan kita ya. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah. Gak ada seorang muslim yang ditimpa dengan satu tusukan kecil saja, kecuali Allah akan angkat dia dengan itu satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khatiyah, dan dihapus pula satu kesalahan darinya. Jadi itu luar biasa, bisa peninggian derajat hanya karena masalah yang sedang kita lalui. Juga sabda Nabi SAW yang mulia yang berbunyi, inna rajula la yakunu lahu indallahi manzilah. Seseorang itu Allah berikan dia kedudukan di sisinya. Fama yablughuha bi'amal, yang dia tidak bisa jangkau dengan amal perbuatannya. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyah. Dan Allah terus menguji dia dengan ujian-ujian yang dia tidak suka sampai dia ke derajat itu. Tadi saya bilang mungkin kita nggak bisa ya sampai ke derajat sebuah derajat di surga, fasilitasnya luar biasa, kecuali dengan sholat 100 tahun, sholat malam 100 tahun, sedekah 100 tahun, bakti sama orang tua dan seterusnya ya. Kita tidak mampu untuk itu, maka Allah datangkan dengan ujian. Karena itu teman-teman, hadapinya dengan keimanan sehingga kita bisa menerima cobaan yang sedang datang.